Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Sadaqallahul adzim. Ya. Yang kami hormati Ustaz Jumardi Hasan yang hadir pada malam hari ini sebagai pemateri kita di diksi diskusi dan kajian Islami yang diselenggarakan oleh komunitas Al-Himah pada setiap malam Rabu, di setiap hari Selasa malam kita selenggarakan diskusi dan kajian. Meskipun pada malam hari ini juga ada kegiatan lain di PKU yaitu ngopeni, yaitu ngobrol pemikiran alumni. Kita juga memberi fasilitas pada teman-teman yang memang ingin belajar tentang kitab-kitab turos, kajian-kajian turos. Insya Allah kita ada fasilitas yaitu diskusi dan kajian Islami. Sebelumnya tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat taufik serta hidayahnya pada malam hari ini sehingga kita diberikan kesempatan untuk mengkaji ilmu pada malam hari ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Teman-teman yang hadir pada malam hari ini, untuk menambah keberkahan acara kita, marilah kita awali acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Untuk yang selanjutnya, kepada Ustaz Jumardi Hasan, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal ikhwan, alhamdulillah. Ini sudah beberapa kali pertemuan, tapi saya minta maaf ya, minggu kemarin itu karena ada acara, saya kira kayak tabrakan gitu. Tapi karena biar kita seharusnya menyediakan acara yang banyak lah gitu. Jadi teman-teman nanti bisa memilih. Nah, silahkan mungkin yang mau di kajian kita silahkan. Tapi ini bukan berarti kita punya acara terkotak-kotak ya, tidak ya. Tapi ini hanya penyediaan saja. Jadi, seperti itu. Ya baik, langsung saja Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita sampai kemarin wa'lam annal insan fi surat ibni Adam al-yaum wa ghadan tankashifu lahu al-ma'ani. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, ketahuilah annal insan fi surati ibni Adam al-yaum, manusia dengan bentuknya yang sekarang ini, yaitu bentuk dari Bani Adam ini gitu maksudnya. Wa ghadan, dan besok, ya tentu besok ini artinya hari yaumul qiyamah ya, tankashifu lahu al-ma'ani, maka akan terbuka bagi kita anak Adam itu al-ma'ani. Jadi makna-makna yang ada dalam jiwa kita. Fatakunu aswaru fi ma'nal ma'ani, maka besok ketika kita dibangkitkan di hari kiamat, maka rupa kita ini adalah tergantung makna yang ada di dalam diri kita ini. Maka fa'ammal ladzi ghalaba 'alaihil ghadab, orang yang dikuasai oleh ghadab, ya sifat ghadab, fayakumu fi suratil kalbi, maka orang tersebut besok dibangunkan seperti rupa al-kalb, seperti rupa anjing. Karena sebagaimana kita sebutkan kemarin, manusia itu terdiri dari beberapa sifat atau beberapa makna. Jadi ya termasuk al-ghadab itu diwakili oleh anjing gitu. Syahwat itu oleh khinzir, syaitaniyah itu, kemudian yang lain-lainnya itu namanya ma'ani. Sifat-sifat manusia itu namanya sifat-sifat itu namanya ma'ani. Nah, orang yang dikuasai oleh ghadab ini ya besok dia akan dibangunkan sebagaimana rupa makna daripada al-ghadab, yaitu
anjing, gitu, hewan anjing. Wa amal ladzi ghalaba alaihi syahwah. Adapun orang yang dikuasai di atas dunia ini oleh syahwat, artinya dia mengikuti syahwatnya tersebut, fayakumu fi suratil khinzir, maka besok di hari kiamat akan dibangkitkan bagaimana rupa daripada babi. Karena ma'ani atau sifat daripada babi itu ada dalam manusia. Oleh sebab itu ketika dia mengerjakan sifat ini, maka dia juga akan dibangunkan sebagaimana perwakilan daripada sifat tersebut. Karena surata tabi'atun lil ma'ani, karena bentuk itu adalah tergantung daripada makna dalam jiwa kita. Wa innama yabsurun naimu fi naumihi ma sahha fi batinihi. Oleh sebab itu orang yang mimpi, orang yang melihat sesuatu dalam mimpinya, dalam tidurnya, itu adalah sesuatu yang ada dalam batinnya. Wa innama urifat annal insan fi batini hadhihi arba'ah, maka ketika manusia kita semua mengetahui di dalam jiwa kita ini ada 4 tadi itu, ya, nafas tadi itu, syaitaniyah, bahaimiyah, dan lain-lainnya, mutmainnah, begitu juga yang nanti yang sudah kemarin dijelaskan, maka fayajibu ayyuraqiba harakatihi wa sakanatihi. Maka oleh sebab itu kita di atas dunia ini harus bisa menjaga ma'ani, atau harus bisa menjaga sifat-sifat yang 7 tadi. Sehingga apa? Sehingga ketika kita dibangkitkan di hari kiamat nanti, kita tidak menyerupai apa kebiasaan daripada sifat kita di atas dunia ini. Wa yu'rafu min ayyil arba'ah wa, dan dia harus tahu dari 4 sifat itu, dia itu bagian dari mana. Fa inna sifatihi tahsulu fi qalbihi wa tabqa bihi ila yaumil qiyamah. Karena sifat-sifat itu, sifat-sifat kesetanan, sifat-sifat kebinatangan, kemudian sifat-sifat malaikah itu akan menetap pada jiwa seseorang. Tetap berada di jiwa seseorang. Maka wa in baqiya min jumlatil baqiyat as-shalihat syai'un fa huwa badrus sa'adah. Kalau sifat-sifat yang bagus itu masih ada dalam jiwa seseorang, seperti nafas al-malaikah tadi itu, maka itu akan menjadi badrus sa'adah. Itu akan menjadi bibit daripada kebahagiaan. Wa in baqiya ma'ahu ghairu dzalika fa huwa badrus syagha. Apabila sifat-sifat yang ada dalam diri manusia itu adalah selain daripada sifatul malaikah ini, ya maka itu menjadi itu yang menjadi kecelakaan nanti di akhirat. Wa ibnu Adam la yanfakku wa la yanfasil an harakatin aw sukunin. Jadi ya kita ini ya kalau tidak berdiam, kalau tidak diam ya bergerak. Wa qalbuhu mithlu dzujaj, dan hati kita ini sama seperti kaca. Wa akhlasu kaddukhon wa dzulmah. Akhlak yang jelek, batin yang jelek itu kaddukhon, sama seperti asap, wa dzulmah, dan kegelapan. Diibaratkan seperti asap dan kegelapan. Fa idza wasala ilaihi dzalika adlama alaihi tariqas sa'adah. Jika sifat-sifat jelek ini yang diumpamakan seperti kabut, wadzulmah, dan dan zulm ini apabila berada di dalam hati seseorang, sifat-sifat kejelekan tadi itu, maka itu yang menyebabkan adlama alaihi tariqas sa'adah, itu yang menyebabkan dia itu tidak bisa melihat jalan kebenaran. Wa akhlaqus su kan nur waddu, sedangkan akhlak manusia yang baik, yang bagus, akhlak malaikah tadi itu seperti cahaya. Fa idza wasala ilal qalbi tahharahu min dzulmin ma'asi. Apabila sifat-sifat tadi itu, sifat-sifat malaikat tadi itu sampai kepada hati seorang, maka itu yang tahharahu, itu yang mensucikannya min dzulmin ma'asi, daripada kegelapan maksiat. Kama qala Rasul, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, atbi'is sayyi'ata al-hasanat tamhuha. Jadi ikutilah pekerjaan jelek itu dengan pekerjaan baik, karena pekerjaan baik itu bisa menghapus pekerjaan yang jelek. Maka dari hal ini Imam Ghazali mengatakan bahwasanya manusia, ya, ma'ani atau sifat-sifat yang ada di manusia ini adalah besok itu mewakili daripada rupanya.
Nah, maka kalau kita ingin sa'adah, kita ingin bahagia, yang dimaksud bahagia ya maksudnya penjelasannya bahagia sebagaimana yang kita apa namanya jelas di depan, yaitu sa'adah fil akhirah. Makanya harus orang-orang itu harus menjaga akhlak daripada akhlakul hasanah. Wal qalbu imma mudhi'un aw mudhlim wala yanju illa man atallah biqalbin salim. Maka hati manusia itu ada kalanya diterangi, ada kalanya bersamar gelap. Dan tidaklah orang itu selamat kecuali orang-orang yang mempunyai hati yang selamat. Maka perlunya di sini kita al-muraqabah hati kita, ya, karena dengan itu kita bisa selamat nanti di akhirat. Selanjutnya faslun. Wa'lam anna syahwata wal ghadaba allataini fil bahaim ju'ilata aydan fi ibni adam. Ketahuilah bahwasanya syahwat dan ghadab ini, sebagai syahwat itu ya syahwat, hawa nafsu syahwat, wal ghadab dan sifat ghadab, sifat marah gitu. Dan dua sifat ini juga berada di binatang, ini juga berada di manusia. Walakinnahu u'tiya syai'an akhar ziyadatan alaihi lisyaraf wal kamal. Akan tetapi bedanya, manusia diberikan satu tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia mendapatkan kemuliaan dan kesempurnaan, yaitu akal tadi itu, akal dan hati itu. Itu yang membedakan kita dengan binatang. Wa bidzalika, dengan akal dan hati itu tahsulu lahu ma'rifatullah. Jadi dengan adanya akal tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengannya, dengan akal dan hati tersebut mendapatkan ma'rifatullah Subhanahu wa taala. Selain ma'rifatullah wa jumlatu ajaibi sun'ihi, dan mendapatkan keajaiban daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sama seperti begini ya, kita melihat keajaiban-keajaiban bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan, mungkin kita seringnya di dalam Al-Qur'an, dijelaskan bagaimana penciptaan manusia. Terus Allah Subhanahu wa taala mentadabburi kita. Lah kenapa hati kita ini tidak bergerak? Ya karena itu masih diselimuti oleh oleh akhlak tadi itu. Karena orang yang mempunyai hati orang yang terang, yang mudhi tadi itu, yang terang, yang bercahaya, itu ketika dia mengetahui keajaiban daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan merasa takjub. Mereka akan wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imanan. Jadi ketika mereka dibacakan ayat-ayatnya Allah, baik ayat kauniyah maupun ayat Qur'aniyah, maka akan bertambah imannya. Karena apa? Karena hatinya tadi itu terang. Nah, sehingga ini perlu kita introspeksi diri ya. Ini sebenarnya kita dinasihati mendengar ceramah, bahkan baca ini, kok hati kita ini enggak sama sekali gitu, enggak tergetar sama sekali. Berarti ada yang bermasalah. Itu ada yang bermasalah. Nah, jangan kita sampai selesai di sana gitu. Berarti kata Imam Ghazali tadi itu, berarti dalam hati kita itu tidak ada al-baqiyatus shalihat tadi itu, tidak ada akhlak yang baik tadi itu. Nah, ketika akhlak yang baik itu tidak ada, ya maka kita harus mencarinya, menanamnya dalam hati, karena itu adalah badrus sa'adah. Karena nanti dengan akhlak, dengan hati yang baik dan hati yang terang itu adalah sebagai menjadi tanaman kita dalam sa'adah. Sehingga kita perlu mempunyai berriyadhatun nafas di sini, sehingga hati ini memang betul-betul bercahaya. Wabihi, dan dengan hati dan qalb tadi itu, yakhlusu nafsahu min yadi syahwah wal ghadab. Manusia bisa selamat dari syahwat dan ghadabnya tadi itu. Wa tahsulu lahu sifatul malaikah, dan dengan hati dan akal itulah manusia mendapatkan sifat malaikat. Walidzalika yadhfuru bis-siba wal bahaim. Oleh sebab itu, kenapa kita bisa menaklukkan hewan? Kenapa kita bisa lebih maju daripada hewan tadi itu? Ya karena akal dan hati tadi. Wa tasiru kulluha musakharatun lahu kama qala subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, dengan akal dan hati itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam ini tunduk kepada manusia. Dengan adanya tadi itu, karena manusialah yang ras tertinggi itu adalah manusia. Kenapa manusia itu menjadi ras tertinggi? Ya emang ya karena ada akal tadi dan hati. Sebagaimana firman Allah, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an, dan kami telah menundukkan
apa yang ada di langit, dan di bumi, semuanya untuk kamu, untuk manusia. Nah, maka inilah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada manusia. Andai kata sesuatu kelebihan ini tidak diberikan kepada kita, artinya ya kita sama aja seperti makhluk-makhluk Allah yang lain, seperti binatang. Tapi tidak akan ada taklif juga, karena tidak akan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah ini, amanah akal dan hati ini, ya itu yang harus itu yang harus dipakai, itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita gunakan untuk menyetir kehidupan kita di atas dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk selanjutnya. Sebentar. Mohon maaf, mungkin masih ada kendala ini dari Ustadz Hasan. Gimana, Ustaz? Sudah. Ini satu fase lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ajaibil qalbi. Ini yang menurut saya penting ya. Kita harus kita harus pahami. Ketahuilah fi ajaibil qalbi, dalam ajaiban hati. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna lil qalbi babaini lil ulum. Ketahuilah bahwasanya hati itu mempunyai dua pintu ilmu. Ini harus kita harus kita pahami ya. Wahid lil ahlam wa tsani li alamil yaqظah. Yang pertama itu adalah pintu ilmu lewat mimpi, wa tsani li alamil yaqظah, dan pintu kedua adalah ilmu lewat alamil yaqظah. Alamil yaqظah yaitu alam terjaga kita ini. Jadi begini ya. Bukan, saya kira ini adalah prinsip kita ya, bahwasanya ilmu yang dihasilkan lewat mimpi itu lebih lebih terpercaya daripada ilmu yang dihasilkan lewat kita ketika terjaga. Gitu. Mungkin kita akan bertanya, kok bisa gitu. Ilmu yang dilewat mimpi itu lebih lebih terpercaya daripada ilmu yang lewat yaqظah gitu. Kenapa? Karena ini memang ada dalilnya gitu. Jadi ada hadis yang mengatakan ru'yal mu'min juz'un min sittah wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Jadi mimpinya orang mukmin itu adalah bagian daripada 24 juz daripada kenabian. Jadi mimpi itu juga bisa menjadi ilmu, dan itu lebih kuat daripada yang tidak gitu loh. Karena ini sudah ada nas dalilnya bahwasanya mimpinya orang mukmin itu adalah bagian daripada 46 bagian kenabian. Jadi masih termasuknya 46 kenabian ini itu termasuk ilham. Jadi wahyu daripada nubuah itu adalah wahyu ya. Yang tertinggi itu adalah wahyu. Karena Nabi Muhammad sudah wafat. Nah, ilham Allah Subhanahu wa taala tetap akan lanjut. Maka ilmu yang dihasilkan oleh mimpi itu lebih kuat, lebih sikoh daripada ilmu yang dihasilkan lewat tidak mimpi gitu. Karena tadi itu, jadi ru'yal mu'min juz'un min sittah wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Jadi mimpinya orang mukmin itu adalah bagian daripada 46 kenabian. Nah, tapi perlu digarisbawahi di sini yang dimaksud mukmin di sini adalah mukmin yang soleh. Mukmin yang soleh itu sebagaimana tadi itu dijelaskan bahwasanya hati kita ini memang hatinya orang yang bening itu emang ya akan mempunyai sifatul malaikah. Jika hati ini sudah mempunyai sifatul malaikah tadi itu akan untuk mendapatkan ilham, kemudian untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih mudah. Dan ilmu yang paling tinggi derajatnya itu adalah ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan pernah meremehkan yang namanya mimpi. Nah, di sini Imam Ghazali mengatakan ilmu manusia itu mempunyai dua model pintu keilmuan, pintu lewat mimpi, pintu lewat alamil yaqظah gitu. Wa huwa al-babuz zahir ila al-kharij. Dari
ilmu yang dihasilkan oleh indrawi manusia ini adalah bab, adalah seperti pintu untuk masuk ke dalam. Nah, sedangkan apa namanya ilmu yang dihasilkan lewat tidur tadi itu adalah pintu juga. Nah, bedanya seperti apa? Diibaratkan seperti pintu. Jadi wahwa al-babuz zahir ilal kharij. Jadi alamul yaqdzah itu adalah diibaratkan pintu untuk masuk ke dalam. Fa innama gulliqa babul hawas. Jadi ketika orang ini tidur, ketika kita tidur, maka pintu daripada ilmu hawas kita ini, ilmu apa namanya dari raga kita ini akan tertutup. Nah, ketika orang tidur itu kan semua anggota badannya tertutup, maka tidak bisa mendapatkan ilmu. Fayuftahu lahu babul batin. Maka dibukakanlah waktu ketika kita tidur itu akan dibuka pintu batin tadi itu. Sama-sama pintu. Jadi ketika kita menggunakan hawas kita menggunakan indera kita ini adalah pintu zahir. Nah, ketika pintu zahir itu tertutup, maka pintu batin ini juga akan terbuka. Dan terbukanya itu adalah ketika orang tidur. Makanya dikatakan bahwasanya ya mimpi itu juga bisa jadi ilmu gitu. Dan itu lebih kuat ilmu yang dihasilkan lewat mimpi tadi. Maka wayakshifu lahu ghaibun min alamil malakut wa min lauhil mahfuz fayakunu mithla dhaw. Jadi ketika orang itu tidur maka terbuka pintu ilmu batin, ilmu yang bisa lewat batin tadi itu, maka akan terbuka alamul malakut, alam gaib tadi itu, dan alam-alam yang lain, alam-alam lauhil mahfuz yang lain. Maka kita jangan sampai meremehkan ya, karena disebutkan bahwasanya emang apa namanya wahyu pertama, bukan wahyu ya, sebelum wahyu itu turun, itu Nabi Muhammad itu adalah sering mimpi. Jadi apa namanya wahyu pertama itu memang berupa mimpi-mimpi gitu, ru'yah as-salihah, mimpi-mimpi yang benar. Maka disebutkan dalam hadis itu fi badil wahyu itu tidaklah Nabi Muhammad itu bermimpi pada waktu malam kecuali kejadian. Maka warubbama ihtaja kashfu ila syai'in min ta'biril ahlam. Nah, oleh sebab itu ini butuh orang penafsir mimpi gitu ketika ada mimpi-mimpi dari seperti itu. Nah, ini kita jangan sampai tidak menerima yang memang seperti itu gitu loh. Karena di sini selanjutnya dijelaskan sama beliau, wa amma ma kana min adh-dhahir fayadhunnu an-nasu anna bil yaqdhah wa anna al-yaqdhah aula bil ma'rifah. Jadi dan ketika orang itu berada di pintu luar tadi itu, pintu zahir itu, mereka beranggapan bahwasanya ilmu yang dihasilkan yaqdhatan, ilmu yang dihasilkan lewat terjaga ini lebih utama daripada daripada apa yang ada gitu, daripada alam batin tadi, alam mimpi tadi itu. Jadi kita merasa bahwasanya ilmu yang dihasilkan oleh indera kita ini kayaknya itu lebih sempurna daripada ilmu yang kita lewatkan. Karena kenapa ya? Karena kenapa? Mungkin kita merasa seperti itu sekarang. Karena kenapa ya? Karena ya sekali lagi batin kita masih belum bersih, masih kotor gitu. Maka tidak ada tidak ada sebuah ilham apa yang masuk, dan itu ya harus kita harus kita usahakan. Ma'annahu la yabsuru fil yaqdhah yubsaru fil yaqdhah syai'un min alamil ghaib. Padahal ketika orang yang termimpi terjaga, ini tidak mungkin mata kasar ini ya, mata zahir ini akan melihat alam malakut, alam gaib itu tidak mungkin, karena orang masih dalam keadaan dia terjaga gitu. Oleh sebab itu, wa ma yubsaru bihi bainan naum wal yaqdhah aula bil ma'rifah mimma yabsuru min tariqatil hawas. Jadi ilmu atau sesuatu yang dilihat lewat mimpi ini adalah lebih utama daripada ilmu yang dihasilkan oleh lewat indera. Dan ini sangat bertolak belakang sekali dengan ya ilmu-ilmu modern, apalagi kita berbicara masalah sains. Ini akan sangat tertolak itu, bagaimana bisa mimpi itu menjadi lebih utama daripada hasil ilmu yang lain ya, karena mereka itu tadi itu tidak mempunyai konsep ini gitu loh. Kalau manusia ini sebenarnya bukan hanya masalah zahir saja, bukan hanya sekedar masalah
apa namanya, tidak sampai terhadap masalah batin tadi itu. Nah, ketika ketika orang itu mengatakan kok bisa, ya ini yang perlu juga kita harus berikan kepada mereka ya, karena ya kita harus jelaskan dulu. Mereka tidak percaya dengan penjelasan ini karena mereka tidak, ya sekali lagi, tidak mempunyai konsep tentang ini, dan mempunyai konsep tentang manusia ini. Menurut mereka manusia itu adalah ya ini jasad ini saja. Tapi tidak, makanya di awal-awal Imam Ghazali menjelaskan bahwasanya hakikat manusia yang sebenarnya itu adalah mafil batin, apa yang ada di batin tersebut, yang kita sebut dengan nafas. Dan nafas itu, nanti nafasnya manusia ini ini tersusun dari beberapa, ada syahwat ini, maka kita harus berusaha menjadi fisifatil malaika. Dengan apa? Dengan menyucikan hati. Nah, jadi hati ini adalah satu tempat juga untuk mendapatkan ilmu gitu loh. Hati ini juga gitu. Jadi ketika hati orang itu bersih, maka akan mendapatkan ilham atau mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut Imam Ghazali, itu lebih fiqh, itu lebih aula ilmu seperti itu. Karena apa? Dengan hati yang bersih tadi itu, begitu juga ketika tidur itu kita bisa menembus daripada alam malakut tadi. Nah, maka di sini perlu ya, kita perlu sekali. Maka sebenarnya sebelum kita baca apa namanya Kimia Usada ini, sebenarnya kita sarankan teman-teman yang lain coba mungkin nanti bisa baca Al-Munqidh Minadh Dhalal ya. Jadi beliau menerangkan sebenarnya beliau di Al-Munqidh Minadh Dhalal itu, jadi beliau menerangkan rihlah ilmiahnya. Rihlah ilmiah dari awal sampai akhir. Beliau Imam Ghazali itu ahli kalam juga, filsafat juga sangat luar biasa sekali. Beliau juga menyebutkan kebatinan, dan terakhir beliau mengatakan yang paling ternyata yang saya cari-cari itu, kata Imam Ghazali, itu adalah turuqus sufiyah, yaitu jalannya para sufi. Karena para sufi ini bukan hanya mengandalkan ilmu yang hawas saja, bukan hanya ilmu akal saja. Kalau mutakallimin mereka menggunakan al-aqli, istidlal dengan akal. Begitu juga orang-orang filsafat ya. Filsafat dengan cabang-cabangnya ya, ada filsafat riyadhiyah dan sebagainya, mereka akan menggunakan observasi dan sebagainya. Intinya itu adalah ilmu-ilmu indrawi gitu. Dan itu tidak mencukupi menurut Imam Ghazali. Nah, maka terakhir beliau menemukannya di Turuqus Sufiyah. Karena di jalan para sufi inilah beliau menemukan hakikat daripada ilmu itu. Apa? Hakikat daripada ilmu itu adalah diajarkan langsung oleh yang mempunyai ilmu. Siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir beliau di sana mengatakan bahwasanya ilmu yang wajib dicari itu adalah ilmu yakin atau ilmu mukasyafah. Inilah yang akan dijelaskan oleh Imam Ghazali sebenarnya. Jadi intinya ada di manusia itu sendiri gitu. Makanya kemarin itu dijelaskan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi sebenarnya sudah ada di diri manusia, tinggal kita mau mengkaji diri kita saja. Gitu. Baik, ayuhal ikhwan, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan sedikit-sedikit, insya Allah. Tapi kita kita sharing lah apa yang perlu kita sharing. Tapi tadi itu ya masalah, oh ya terakhir, afwan terakhir. Kemarin saya ditanya sama teman, kebetulan ada video ya. Saya sebut saja namanya, Buya Ar-Razi ya. Mungkin teman-teman banyak yang tahu Buya Ar-Razi. Kebetulan beliau itu juga penggiat di tasawuf dan punya thariqah. Ada sesuatu yang fatal ya ikhwan. Beliau mengatakan bahwasanya dalam akidah ini perlu dicatat ya. Jadi dalam akidah itu mempunyai 3 dalil menurut beliau. Pertama itu adalah dalil akli. Ini kita sepakat. Kedua itu adalah dalil naqli. Ini juga kita sepakat. Yang terakhir ini kita tidak sepakat. Apa itu? Yaitu adalah dalil dzauq. Nah, kalau menurut beliau dalil dzauq ini juga adalah dalil akidah. Sehingga di video itu beliau tidak percaya kalau Nabi Muhammad itu pernah terluka ketika perang Badar, ketika perang Uhud ya, ketika itu perang Uhud, sampai diceritakan di Sahih Bukhari, diceritakan bahwasanya giginya Nabi itu sempat copot gitu. Dan menurut Buya Rasim itu tidak akan terjadi gitu. Karena menurut pengalaman beliau, pengalaman dzauq beliau, itu tidak akan pernah terjadi kepada Nabi Muhammad.
Dan saya tidak percaya walaupun itu hadisnya hadis sahih. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah Zauk itu bukan dalil akidah, yang tidak bisa kita katakan zauk itu dalil akidah. Tapi zauk itu adalah asbabul ulum, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nasafi dalam kitab Aqidah Nasafiyahnya, dia mengatakan asbabul ilmi lil khalqi thalathah. Jadi sebab-sebab kita mendapatkan ilmu itu ada 3. Yang pertama adalah az-zauq as-salim, ini yang kita bicarakan tadi itu, asal hati itu. Yang kedua adalah al-hawas, hawas tadi itu indra. Yang terakhir itu adalah al-khabar shadiq, Al-Quran dan hadis. Nah, untuk dalil akidah sendiri itu cuma 2 gitu, dalil akli sama dalil nakli gitu. Karena kenapa? Karena intuisi itu, pengalaman spiritual itu beda-beda gitu. Jadi antara satu dengan yang lain itu biasanya akan berbeda pengalaman spiritualnya. Apalagi teman-teman yang ikut di tarekat-tarekat pengamal tarekat yang lain itu, mursyid itu kadang-kadang mempunyai cara berbeda dengan tarekat-tarekat yang lain. Karena apa? Mereka mengajarkan muridnya sesuai dengan pengalaman dirinya sendiri. Dan pengalaman ini atau intuisi dalam pandangan tasawuf ini juga salah satu ilmu, salah satu sebab kita mendapatkan ilmu, jalan menuju mendapatkan ilmu, tapi bukan dalil akidah. Sekali lagi itu bukan dalil akidah. Gitu. Tapi kalau asbabul ilmi, ya. Dan ilmu yang paling tinggi itu adalah ilmu yang didapatkan dengan intuisi tadi itu menurut Imam Ghazali. Sekian, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang kita diskusikan, bisa kita diskusikan. Saya serahkan kembali ke Ustaz Amjad. Terima kasih. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz Hasan atas pemaparannya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand, ingin bertanya atau mungkin ingin berdiskusi kepada bersama pemateri. Kami persilakan. Ya, ada yang angkat tangan itu Ustaz Mahbub. Ya, silakan. Open mic, jika lihat Gus open kamera, silakan disampaikan pada Mahbub. Baik, bismillah. Afwan Ustaz. Sebelumnya jazakumullah khairan katsiran Ustaz Jumardi, barakallahu fikum atas penyampaiannya ya. Menarik ini ya terkait tadi disinggung juga terkait apa sumber ilmu ya. Kalau nanti salah penangkapan tolong dikoreksi ya Ustaz ya. Sumber ilmu ternyata mimpi itu juga bisa jadi sumber ilmu ya Ustaz ya. Ini Ya. ini karena ya dulu pernah lah sedikit belajar ya. Pernah meneliti terkait apa namanya tidur gitu kan Ustaz. Jadi emang nggak tahu ya orang psikologi itu emang kayaknya orang orang kurang kurang kerjaan aja. Nah, ini saya dulu tuh pernah meneliti tentang tidur Ustaz. salah satu ya mini riset saya. Nah, terkait tidur ini saya dulu tertarik Ustaz, sama pemaparan mimpi ya terutama ya. Tentang penjelasannya, aduh, lemahnya siapa ya saya lupa. Beliau beliau itu menjelaskan tuh ketika kita mimpi itu kan kita itu gimana ya, semacam ruh kita itu semacam diangkat atau dibawa ke alam alam ruh atau alam mimpi yang di situ tuh kita seakan-akan kita misalkan kita di sini di depan kita tuh ada tabir terus di balik tabir itu apa ya ya masa lalu masa depan pokoknya tidak terikat ruang dan waktu kayak gitu kan. Terus saya lupa ulamanya itu siapa ya, disampaikan dosen saya waktu itu. Kemudian si tabir itu kalau nggak salah penjelasannya itu akan semakin tebal ketika kita
apa? Ketika kita apa ya? Ya semakin tebal tuh ketika kita semakin terikat dengan dunia ini. Nah, terus tabir itu akan semakin tipis ya. Ketika kita ya nggak terlalu terikat dengan dunia ini seperti itu. Akhirnya para solehin ya ulama-ulama kita itu kan salah satu dampaknya itu firasat mereka itu kayak tajam atau gimana itu. Karena ya tadi beliau-beliau itu bisa melihat di balik tabir itu apa yang saya itu gimana Ustaz penjelasannya mungkin dengan korelasinya dengan ilmu atau sumber ilmu tadi Ustaz. Ini Ya, terima kasih Ustaz Mahbub. Ini sebenarnya ada di bab selanjutnya. Jadi di bab selanjutnya itu beliau akan menjelaskan bahwasanya hati manusia yang tadi itu yang bersih tadi itu akan sama seperti contohnya disebutkan sebenarnya alam lauhil mahfud. Jadi sebenarnya rahasia alam itu kan ada di lauhil mahfud. Nah, jadi ketika hati ini suci, ketika hati ini bersih, maka akan berhadap-hadapan dengan lauhil mahfud tadi itu. Makanya ketika berhadapan dengan lauhil mahfud tadi itu, maka kadang-kadang rahasia orang pun, bukan rahasia orang pun ya, rahasia yang tidak diketahui oleh orang pun itu bisa dilihat. Karena kenapa? Karena dianggap seperti berhadap-hadapan tadi itu. Nah, makanya kita tidak heran ya. Salah satunya Syekh Ahmad bin Hanbal, beliau itu pernah mimpi ketemu sama Allah gitu ya. Kan kalau kan keren gitu loh. Karena beliau itu bertemu dengan Allah, pernah mimpi bertemu dengan Allah 99 kali gitu. Dan ke-100-nya itu beliau nanya, apa yang membuat saya bisa bermimpi seperti ini ya Allah? Katanya, ya karena kamu membaca ayat kalamku. Nah, makanya betul. Jadi bukan menurut Imam Ghazali ya, tapi hadisnya yang disebutkan di sana itu bahwasanya ini hadisnya sahih dan bisa dikatakan ini hadisnya bisa jadi ini mutawatir. Karena banyak hadis-hadis yang mengatakan seperti itu baik di Sahih Bukhari dan di Sahih yang lain. Jadi memang mimpi itu adalah sebab seseorang mendapatkan ilmu dan ilmu yang dihasilkan oleh mimpi ini lebih sikoh, lebih aula daripada ilmu yang bisa ilmu yang bisa didapat oleh indera kita ini. Karena indera kita ini bisa dibohongi gitu. Ya bulan kalau kita lihat ya kecil ternyata besar gitu. Ya sebenarnya di Fata Morgana juga gitu, bisa tertipu gitu. Tapi kalau hati orang yang tajam itu tidak akan pernah tertipu gitu. Nah, maka betul jadi firasatnya orang mukmin itu memangnya, tapi sekali lagi yang orang soleh gitu. Kalau orang-orang kayak kita ini kayaknya aduh ini harus banyak-banyak istighfar dulu kayaknya. Jadi itu adalah mimpi orang mukmin yang soleh. Tapi kadang-kadang ya orang-orang yang tidak soleh pun Allah berikan mimpi seperti itu ya. Itu bisa menjadi teguran, itu bisa jadi selainnya. Maka dalam hal ini kita tidak boleh tidak boleh meremehkan sebenarnya arti dari mimpi. Dan yang kedua, harus cari orang yang betul-betul bisa mentafsir mimpi. Jangan dicari di Google gitu apa tafsir mimpi. Itu tidak bagus. Memang ada ilmunya, Ustaz. Bahkan tafsirul ahlam itu ada. Tafsir ahlamnya itu ada tabiut tabiin Ibnu Sirin. Tabiut tabiin beliau itu Ibnu Sirin itu beliau itu ahli dalam mimpi. Dan sekarang saya juga follow Ustaz. Di IG itu ada syekh dari siapa gitu, dari Singkit kalau tidak salah. Tapi beliau itu apa gitu namanya, beliau itu sering mentakwil mimpi. Dan takwilannya itu betul gitu. Jadi ketika ada orang yang saya mimpi begini-gini, kamu punya seperti ini dan betul gitu. Dan itu memang bisa jadi. Dan itu ada ilmu. Afan mungkin seperti itu Ustaz. Mungkin itu Ustadz Amjad. Walah, nah ini Ustadz Amjad klik dengan nanonya ini. Alah, apa namanya keluar dengan sendirinya. Ya. terlempar. Mungkin terlempar. Ya baik ini ada yang saya langsung aja saya ambil aja jadi moderator. Ini ada yang raise hand 4 orang juga. Ini kepada siapa ini? Aisyah, Ustazah Aisyah.
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Ustaz. Ya. Kan kalau salah satu indikatornya mimpi yang benar kan juga termasuk dialami oleh beberapa orang gitu kan, Ustaz, seperti yang dalam kisah sahabat itu ada berapa sahabat dalam satu waktu dalam satu malam tuh ternyata mimpi yang sama gitu, dan ternyata itu terjadi gitu. Dan ada juga mimpi yang uh, bisa berdampak pada sosial. Kayak misalkan mimpinya raja itu kan berdampak sama masyarakatnya gitu. Nah, ini apakah jadi kan ketika raja itu sebelum mengetahui makna dari mimpinya itu kan sangat gelisah gitu kan, sangat gelisah ingin menceritakan mimpi itu, tapi ternyata kan tidak ada orang, tidak apa ya, saat itu kan memang belum langsung ketemu mufasirnya, terus ketika udah ditafsirkan kan ternyata itu berdampak sama sosialnya dia gitu. Nah, ini ada apakah rasa untuk mungkin perasaan seseorang ingin segera menceritakan mimpi itu perasaan fitrah atau bagaimana, Ustaz? Jadi kalau misalkan di barat kan juga ada tuh penelitiannya yang termasuk mimpi yang mempengaruhi peradaban tuh salah satu cirinya itu ada perasaan gelisah dari orang itu untuk menceritakan gitu. Nah, ini mungkin konsep kayak gini ada nggak sih, Ustaz, mungkin dari penjelasannya Al-Ghazali begitu. Oh iya. Sejauh pembahasan saya, jadi yang beliau sebutkan sebelumnya ini, tapi ini ada di pasal selanjutnya. Nanti ini sebenarnya tadi itu bagaimana yang harus disebutkan tadi di beliau itu memang butuh untuk takbirul ahlam. Jadi butuh untuk ditakbirkan gitu. Tapi ada kalanya nanti orang yang orang yang mentakbir mimpi tadi itu ada kalanya memang tidak perlu kita tidak perlu kita takbirkan kalau memang itu menjadi fitnah. Bagaimana saya lupa itu di di asar apa gitu, seseorang yang mimpi itu mimpinya ini kalau diceritakan itu akan menjadi fitnah gitu, karena kayaknya ini tidak masuk akal mimpinya. Nah, kalau untuk apakah menceritakan itu adalah fitrah manusia, nah ini saya masih belum belum menemukan di di beberapa tulisan beliau untuk apakah orang yang ingin tadi itu menceritakan mimpinya tadi itu apakah termasuk fitrah, apa itu termasuk daripada mimpi-mimpi yang benar gitu. Tapi kalau indikasi dari beberapa hadis yang disebutkan, ya tadi itu qayyidnya itu memang adalah orang yang soleh. Jadi yang mimpi itu memang adalah orang-orang yang soleh. Tapi ini sebenarnya bukan qayyid mutlak gitu, karena kadang juga orang yang tidak soleh pun sebenarnya diberikan mimpi dalam hal itu. Nah, maka ketika adab, saya pernah baca juga adab, tapi seolah saya lupa juga nama kitabnya, itu ada. Itu bab pembahasan orang yang mimpi dengan Rasulullah. Jadi bagaimana dalam hadis, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Jadi dari pembahasan itu ada cara orang nanti kalau mendapatkan mimpi seperti apa. Itu saya juga lupa, Van. Saya lupa di mana dapat keterangannya itu, referensinya juga saya juga agak lupa. Jadi untuk sementara jawaban saya belum masih menemukan ya bagaimana kriteria mimpi tadi itu, masih belum saya di tangannya Imam Ghazali. Tapi dulu pernah saya baca sebenarnya mimpi, ketika sudah mimpi, adab orang mendapatkan mimpi itu seperti apa. Yang saya itu cuma gitu, adab-adabnya seperti apa yang harus dikerjakan gitu. Apa yang harus dikerjakan, apakah langsung mau cerita apakah harus diceritakan atau gimana, adab orang yang mendapatkan mimpi tadi itu. Ya, Afwan Ustaz, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Demikian tadi. Ada Aisyah ya. Ya. Betul Ustaz Amjad, saya serahkan lagi. Afwan tadi sempat keluar. Yang selanjutnya ini Ustadz lalu Rifki, silakan untuk open mic dan open kamera jika berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, izin bertanya.
terkait ilmu ya. Kalau kemarin kan dari Ustadz Khalid Muslih itu ada maklumat hissiyah, akliyah, adapun hadasiyah juga atau intuisi, dan satu lagi anak agak lupa Ustadz. Untuk korelasi antara al-maklumat al-hadasiyah atau intuisi dengan al-dzauqiyah itu apa Ustadz? Korelasi atau hubungan alaqah baina al-maklumat al-hadasiyah wa al-dzauqiyah. Kemudian terkait tadi mimpi juga, itu menurut pendapat antum, kita ambil contoh misalkan Mama Gufron itu katanya pernah mimpi dengan Nabi gitu, dengan bertemu dengan Nabi dan segala macam. Itu apakah, kalau secara nalar sih mungkin kita ya tidak percaya, tapi apakah itu menjadi teguran juga? Tadi sempat dijelaskan kan mungkin orang yang tidak beriman pun atau ya itu bisa mimpi dan itu menjadi teguran bagi dia sendiri. Apakah itu juga termasuk dengan teguran atau mungkin itu ketidakmungkinan yang terjadi pada seorang yang tidak beriman? Kita ambil contoh, mohon maaf, itu Mama Gufron. Syukran terkait mungkin sekian dari Yana. Baik, nah, bismillah. Yang menjawab jadi sama, jadi dzauq itu ya intuisi maksudnya tadi. Jadi yang dimaksud dzauq itu adalah intuisi. Hadasiyah itu juga maksudnya intuisi tadi itu. Jadi tapi pertanyaannya gitu, intuisinya siapa gitu loh. Bukan intuisinya kita yang masih suka makan 3 piring, tidurnya 8 jam sehari. Ini masih jauh gitu. Masih jauh. Makanya ya sama, tadi itu dzauqiyah dengan hadasiyah itu sama. Jadi masih intuisi, artinya itu adalah perjalanan spiritual seseorang. Intuisi itu adalah perjalanan spiritual seseorang. Dan perjalanan spiritual seseorang itu akan beda-beda. Apalagi nanti kalau pelajari di pengikut-pengikut thariqah itu beda-beda. Terus masalah mimpi tadi itu, masalah mimpi kepada Nabi Muhammad, itu sesuatu yang jais. Jadinya boleh-boleh terjadi, seorang itu boleh. Kita juga tidak bisa tidak percaya atau juga tidak bisa percaya lagi. Tapi mimpi yang muktabar itu adalah mimpi dari orang mukmin yang soleh. Gitu. Nah, saya mimpi terhadap sesuatu apapun. Qayyid pertamanya itu ada soleh. Tapi saya bilang qayyid ini tidak pasti gitu. Kadang-kadang ada orang mukmin, ada orang yang tidak soleh pun mendapatkan mimpi. Tapi mimpinya itu kadang-kadang itu adalah teguran. Itu mimpi yang berupa teguran. Gitu. Adapun mimpi yang berupa ilham berupa ilmu dan sebagainya, itu adalah khusus bagi orang-orang yang soleh. Gitu. Ilmunya. Tapi kalau berupa teguran dan sebagainya, orang-orang orang-orang tidak soleh pun itu ya mereka lebih baik untuk bermimpi seperti itu karena sebagai teguran. Nah, maka dalam hal itu kita tidak wajib percaya juga, dan ya tidak, kalau ada orang yang percaya ya silahkan gitu loh, karena memang tidak ada larangan untuk percaya gitu. Tapi sekali lagi itu adalah orang yang soleh. Orang yang soleh itu siapa ya? Orang-orang yang bisa kelakuannya itu sesuai dengan syariat Islam. Gitu. Apa mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Ya, demikian aja, lalu Rifki. Afan, tadi untuk selanjutnya itu Ustadz Masaudito. Jadi pertanyaan Ustadz, tadi Ustadz Masaudito dulu sepertinya. Bentar tat, lagi makan. Ini dulu, yang lain dulu. Ustadz kan ya, Ustadz Andi Ihsan. Iya, izin bertanya Ustadz. Terkait tadi pasal kedua ya yang dibacakan tadi kan, menarik bahwa ternyata sumber ilmu itu bisa juga lewat mimpi ya, begitu ya Ustadz? Iya. Jadi ada satu pernyataan juga dari Pak Menteri Agama itu mengatakan kalau rugilah orang ketika hanya belajarnya lewat orang hidup. Jadi kita juga bisa belajar lewat orang yang sudah mati. Seperti itu kan, selama ini kita belajar sama orang yang ada wujudnya, orang yang hidup begitu kan.
Nah, ini mungkin bisa dijelaskan bagaimana cara kita memperoleh ilmu itu lewat orang yang sudah meninggal seperti itu, Ustaz. Syukran. Ya. Ustaz Ihsan, kita dialog interaktif aja gini. Kira-kira ya, ilmu yang diajarkan oleh manusia dan ilmu yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih kuat yang mana kira-kira? Dari Allah, Ustaz. Nah itu, jadi Imam Ghazali menjelaskan seperti itu, Ustaz. Jadi ilmu yang berasal dari Allah langsung itu lebih kuat daripada ilmu yang kita temui lewat manusia. Sehingga beliau mengatakan ilmu ini, kata Imam Ghazali, itu namanya ilmu yakin atau al-mukasyafah di al-mungkit minad dolalnya itu. Dan ilmu ini adalah ilmu paling tingkat tinggi menurut beliau. Nah, sehingga ilmu yang Allah langsung mengajar, nah Allah langsung mengajar ini jelasnya bukan seperti mengajarnya manusia gitu. Jadi gimana caranya? Wallah. Nah, di sanalah sir atau rahasia daripada mimpi tadi itu. Nah, itulah rahasia daripada mimpi tadi itu. Nah, bagaimana caranya? Apakah betul? Memang betul. Kita lihat bagaimana sejarah para ulama kita ketika di karomah itu memang ada yang belajar lewat orang yang sudah meninggal itu ada. Karena begini, orang alim itu ketika meninggal itu jadi syahid gitu. Sedangkan orang syahid itu tetap hidup gitu. Jadi orang-orang syahid itu hidup, dan meninggalnya orang syahid itu akan terbebas dari hukum-hukum dunia. Jadi hukum dunia ini kan terbatas gitu. Sedangkan hukum ba'da dunia ini, setelah dunia ini tidak terbatas. Dan apakah itu mungkin terjadi? Ini perkara yang mungkin bagi kita. Ini perkara mungkin bagi kita. Ini soalnya berbicara masalah intuisi tadi itu. Tapi syaratnya itu yang agak berat gitu. Makanya antum pernah dengar mungkin orang-orang dulu itu perlu namanya tirakat, Ustaz. Kalau kami di pondok-pondok salaf dulu itu namanya tirakat. Jadi riyadhah gitu, riyadhatun nafas itu. Jadi ada teman saya itu ada yang puasa 3 tahun. Itu dia 3 tahun dia puasa. Dia itu cuma batal puasanya itu ketika waktu yang haram-haram puasa kayak Idul Fitri, Idul Adha gitu. Ayam tasyrik, cuma itu batal. Terus itu puasa, terus untuk melatih dirinya supaya dia tidak hanya mendapatkan ilmu lewat itu, dan betul terjadi gitu. Jadi dia bilang sendiri waktu itu dia sakit. Allah alam. Makanya saya bilang tadi itu ini kita tidak percaya juga, kita tidak wajib percaya, tapi kita tidak bisa bohong juga gitu. Jadi teman saya ini dia tuh sakit waktu itu kita ujian. Dia tidak bisa belajar dan memang anak ini rajin plus juga saya akui orangnya baik dan hatinya emang bersih deh gitu. Dia sering ibadahnya kenceng. Jadi wallahualam dia cerita ke saya, dia cuma cerita ke saya. Jadi ketika dia masuk, dia sudah pasrah, ya Allah katanya. Saya sudah dulu sebelum saya sakit ini saya belajar serius gitu. Begini ternyata ujian datang, ternyata saya sakit. Biqadarillah dia sakit. Ternyata ketika dia masuk katanya, ketika dia masuk kelas itu dia dia lihat itu yang datang itu ini agak jadi dia itu yang datang itu yang ngajar langsung kitab gitu, langsung musannifnya yang datang ngajar. Jadi tadi dia tidak lupa dan dia tahu jawaban ujiannya. Dan orang-orang seperti ini gimana? Ya bisa terjadi, ya bisa. Tapi tadi itu kesiapan tadi itu, kesiapan hati kita siap apa enggak. Siap itu bukan berarti hanya sekedar siap-siap saja, bukan, tapi hati kita ini siap apa enggak untuk menerima dan belajar dari orang-orang seperti itu. Nah, maka bisa terjadi, ya bisa, sangat memungkinkan terjadi, tapi harus dengan hati yang bersih tadi itu. Nah, jadi seperti itu. Ya, berarti semacam meditasi gitu ya, Ustaz? Ya enggak harus meditasi juga. Kalau meditasi ini agak gimana gitu ya. Soalnya kalau bilang meditasi ini kayak orang-orang Hindu gitu ya bermeditasi. Ini intinya gini, intinya makanya dulu pas kita belajar di Hikam ya, Syarhul Hikam, ada satu kalam hikmah beliau yang saya ingat sampai sekarang ini. Tanawwa'at ajnasul ibadah li tanawwil waridat, katanya Imam Athaillah. Jadi kenapa ibadah itu banyak modelnya? Kan ada yang sunnah, ada yang wajib, puasa ini, puasa itu, namanya kan sholat ini, sholat itu. Karena kenapa ibadah itu banyak? Salah satu rahasianya adalah karena warid. Warid itu sejenis ilmu tadi kayak itu.
Jadi ilmu-ilmu tadi itu Ustaz. Warid itu kayak pertolongan Allah. Ya ilham itu tadi maksudnya. Nah, ketika orang mengerjakan suatu ibadah dan istiqomah dalam ibadah tersebut, nah nanti ibadah itulah yang menyebabkan orang tersebut bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang dari Allah tadi itu. Karena dia mengerjakan ibadah tadi itu. Nah, makanya pesan guru saya, kamu harus punya satu ibadah sunnah yang kamu istiqomahkan. Karena kita tidak tahu, mungkin itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti, sehingga kita diberikan futuh, kita diberikan ilmu yang min haitsu la yahtasib tadi itu, atau ilmu laduni tadi itu. Nah, bagaimana ya terserah gitu. Kamu mau ya sholat tahajud ke, apa baca Quran, apa sholawat, atau istighfar. Yang penting ada satu amalan yang kamu itu tidak boleh putus. Harus istiqomah itu dikerjakan. Rahasianya apa tadi itu? Banyak ibadah karena Allah itu mempunyai banyak pertolongan. Dan lewat ibadah itu nanti kita dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Gitu Ustaz, Afwan. Ya, mafhum Ustaz. Syukran. Ya. Terima kasih Ustaz, untuk pertanyaannya. Selanjutnya Ustaz Masaudi itu dipersilakan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Gus, izin bertanya. Ini yang tadi mau tahqiq aja. Pertama tahqiq yang dari Akidah Nasafiyah tadi, Ustaz antum bilang zauk tadi termasuk ya. Kalau seingat saya, Ustaz, asbabul ilmi yang sebutin wasbabul ilmi lil khalqi salah satun itu al hawa salimah, khobar sodik, sama al aqlu. Sepertinya nah itu mohon maaf, zauk itu maksudnya yang kemana gitu, Ustaz? Zauk itu maksudnya kemana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, perihal yang tadi ilmu tentang tafsir mimpi itu, Ustaz, yang Ibnu Sirin. Ini beberapa ada yang menganggap bukunya itu fabricated karena baru dibikin baru ditahqiq gitu ya, sekitar 700 tahun setelah wafatnya, dan itu dianggap tahqiqnya itu nggak benar-benar, alias seperti tidak ditemukan apakah ini beneran tulisannya Ibnu Sirin atau bukan, tapi langsung dinisbahkan ke beliau gitu. Tentang yang tafsir mimpi tadi itu gimana pendapat antum? Terus yang ketiga, ini mungkin sekedar ini pandangan saya saat tadi. Saya dengar penjelasan dari Syekh Yasir Qodhi di YouTube. Itu beliau ngejelasin tentang mimpi. Dibilang kalau mimpi itu nggak boleh asal diceritain. Tadi kan antum bilang juga harus ke orang yang dipercaya gitu, Ustaz ya. Biar benar, karena dan juga beliau berpendapatnya itu karena berdasarkan ayat Quran yang walinu alimuka min ta'wil hadis. Jadi dianggap ilmu takwil hadis ini ilmu khusus, termasuk ya ilmu laduni juga gitu. Jadi nggak bisa dibuat suatu disiplin ilmu khusus. Makanya ini yang beliau menganggap buku yang dari Ibnu Sirin ini nggak bener gitu. Maksudnya ini tahqiqnya ngaco gitu ya, karena tadi walinu alimuka min ta'wil hadis. Dan juga hadis cerita-cerita mimpi itu nggak bisa asal diceritain, berdasarkan beliau juga berpegang penafsiran tentang ya surah Yusuf itu latak susru ya kali ikhwatika itu. Dan juga perihal mimpi-mimpi ada 3, dibilang ada yang mubasyirat, mimpi yang udah itu dari Allah langsung, rasul-rasul segala macem. Terus hadisun nafas itu yang kalau kita biasanya dengar alarm terus kayak kebawa ke mimpi gitu, atau dengar apa berisik di depan kita kebawa ke mimpi, atau kita mimpi sesuatu yang kita ingat kayak cuma sebentar terus nanti berapa detik udah lupa mimpi apa tadi kayak gitu. Ini termasuk dari setan juga, dan juga hulum seperti mimpi basah dan juga mimpi-mimpi buruk, nightmare. Ini dari setan yang nggak boleh diceritain, itu yang kita harus kayak ngeludah gitu setelah bangun itu. Nah, mimpi yang Anda tanyakan, saat mimpi yang akhirnya dianggap atau bisa menjadi sebuah ilmu itu yang antum sampaikan tadi,
Ini kira-kira di kategori yang mana kalau tadi berdasarkan 3 kategorisasi tadi tuh? Yang apakah dia itu yang mubasyirat atau yang dia hadisun nafas atau dia yang hulam tadi? Nah, kira-kira demikian. Mohon maaf kalau kebanyakan. Ya, baik, terima kasih. Untuk yang pertama nanti di antum cek lagi di apa namanya syarahnya ya, syarah Aqidah Nasafiyah. Jadi itu sebenarnya apa namanya yang disebutkan 3 tadi itu. Afwan, itu memang saya salah, saya sebut tadi itu yang apa namanya asbabul ilmi lil khalqi itu thalatha. Elemen itu al-hawas, kemudian al-khabar sharih dan al-aqlus salim. Nanti antum lihat di syarahnya, syarah Aqidah Nasafiyah itu penjelasan juga, bisa juga nanti dilihat di apa namanya syarhul waraqat. Syarhul waraqat di sana, bukan hasyiatul waraqat. Hasyiatul waraqat ketika nanti membahas ilmu ada yang daruri, ada yang wahbi. Nanti juga pembahasannya masuk di sana. Insya Allah itu apakah masuk nanti kepada al-khabar as-shadiq itu, karena memang ini adalah berdasarkan tadi itu hadis ru'yal mu'minin juz'un min sittah arba'ina juz'an minan buah. Al-shawab nanti bisa dirujuk lagi Ustaz. Terus untuk tafsirul ahlam itu saya memang betul ya, itu banyak kontroversi memang apakah sama ya, sebenarnya sama. Jadi ada memang beberapa hadis beberapa tafsir yang itu kadang-kadang dinisbatkan kepada orang yang sudah jauh. Seperti ya Al-Miqbas di tafsir Ibnu Abbas kan, itu kan katanya itu adalah kumpulan penafsiran daripada Ibnu Abbas yang dinukil dari beberapa kitab tafsir. Nah, adapun tadi itu masalah penafsir, sekali lagi masalah tafsirul ahlamnya Ibnu Sirin itu memang betul masih banyak kontroversi, tapi setidaknya tadi itu. Jadi kenapa saya bilang? Nah, karena kadang-kadang orang itu melihat tafsiran mimpi gitu, ya dilihat di blogspot ya, di apa namanya di Google kan, itu tambah ngawur juga saya bilang. Memang betul, tidak semua orang bisa mentakwil mimpi tadi itu, tidak bisa mentakwil mimpi. Nah, untuk mimpi ini apakah masuk kemana? Ini juga termasuk masalah tadi itu, Ustaz. Jadi masalah adzauq, saya bilang adzauq as-salim adzauq as-salim tadi itu. Kenapa saya mengatakan ini termasuk adzauq as-salim? Karena ini muqabalahnya adalah al-hawas. Jadi muqabalah daripada al-hawas itu tadi itu udah adzauq. Nah, mimpi ini yang disebutkan oleh Imam Ghazali tadi itu termasuk apa namanya husulul ilm lewat adzauq tadi itu, lewat intuisi. Makanya saya bilang mimpi itu sebenarnya termasuk daripada perjalanan spiritual. Jadi kalau menurut saya ya intuisi itu adalah perjalanan spiritual dari seseorang. Nah, perjalanan spiritual seseorang ini kadang-kadang berbeda-beda. Nah, sehingga intuisi ini tidak bisa tidak bisa dibuatkan jadi dalil. Gitu. Jadi tidak bisa dibuatkan jadi dalil gitu. Tapi kalau dibuat jadi asbabul ilm ya hanya dimasukkan lewat apa? Jadi masuk masalah masalah adzauq tadi itu. Masalah adzauqul mu'min. Tapi mimpi yang bentuknya apa? Ya tadi itu yang mubasyyarat dari Allah. Dari mubasysyar itu memang mimpinya seperti itu, mimpi yang mubasysyar. Jadi itu adalah tabsyirat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang soleh. Nah, maka ya qayyidnya adalah orang-orang yang soleh gitu. Nah, adapun orang-orang yang tidak soleh kadang-kadang juga mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi mimpinya itu kadang-kadang bukan berupa ilmu tapi teguran. Teguran-teguran yang ada dari dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang betul orang yang mimpi itu tidak harus kita langsung menceritakan kepada orang. Itu memang makanya saya bilang tadi ada adab ketika orang bermimpi itu apa yang harus dikerjakan. Tapi Allah saya juga lupa itu saya baca di mana. Itu adab-adab ketika kita mimpi itu termasuk dari pembahasan orang yang mimpi bertemu dengan Rasulullah. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Apa harus diceritakan dan sebagainya. Nah, maka itu ada pembahasan pembahasan khusus. Apaan seperti itu, Gus? Sedikit Ustaz, kalau boleh diskusi lanjutan lagi. Boleh nggak? Silakan. Tadi ya kan berarti mimpi ini yang antum sempat singgung tadi berarti kira-kira ini masuk muqabalahnya dengan al-hawa salimah gitu karena masuk zauq gitu Ustaz ya. Yang pernah saya dengar juga ketika diskusi itu yang saya dapati kalau dia adalah bentuknya katakanlah seperti intuisi begitu berarti ini yang saya pernah dengar intuisi adalah sebenarnya kelanjutan atau kayak the next level dari akal. Jadi tingkat yang lebih lanjut dari akal itu adalah intuisi gitu. Ana lupa itu pendapat diambil dari filsafatnya Mullah Sadr atau apa, Anda juga siapa karena lupa.
Tapi dianggap demikian Gus, dianggap jadi kelanjutan dari akal. Ketika akal itu sudah mampu menalar hal-hal yang justru bukan hanya indrawi, maka disitulah dia tingkat akalnya sudah mencapai intuisi gitulah, katakanlah demikian. Nah itu gimana pandangan antum Ustaz? Oh iya, memang betul ya. Jadi, tapi saya bilang lagi, ini ilmu yang dihasilkan. Ini karena kita sedang mengkaji Imam Ghazali, jadi ilmu yang dihasilkan lewat tadi itu, lewat hawas, lewat akal dan sebagainya, itu memang betul. Jadi tidak mungkin orang yang akalnya rusak mendapatkan intuisi, itu memang tidak gitu. Makanya saya bilang begini, ketika beliau menjelaskan asnafut talibin al-haq di mungkin itu, orang-orang yang mencari kebenaran gitu. Pertama yang beliau sebutkan adalah mutakallimin gitu. Jadi orang mutakallim ini ilmunya lewat istidlal, lewat akal tadi itu, nazar dan istidlal. Gitu. Dan ini Imam Ghazali tidak puas gitu loh, karena akal itu juga bisa salah gitu. Harusnya filsuf itu yang juga tadi itu istidlal, gitu juga dengan filsuf yang lain bisa lewat observasi dan sebagainya. Ini juga beliau ndak mukni gitu, ndak cukup gitu. Karena bisa salah juga dalam salah dalam perhitungan dan sebagainya. Begitu juga setelah itu beliau batiniah nih kebablasan dalam batinnya gitu. Apa kebablasannya? Dia tidak menerima makna zahir dari sebuah nas, tidak menerima yang lain, tidak menerima akal tadi itu, istidlalnya tadi itu. Akhirnya beliau mencapai itu semua itu ketika beliau berkhulwah berada di Masjid Umayyah, bukan di Syria itu. Beliau mendapatkan apa? Ternyata ilmu yang tertinggi itu adalah tadi itu, ilmu lewat intuisi itu. Karena kenapa? Karena ilmu itu langsung diajarkan oleh yang punya ilmu gitu. Siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka beliau menyarankan ilmu yang terakhir harus dicari besok, tapi tidak boleh tidak boleh loncat gitu. Oke, gitu. Makanya Imam Ghazali mengatakan orang yang bertasawuf pada pagi hari itu pasti dia akan bodoh ketika sore hari. Itu maksudnya orang-orang yang bertasawuf tidak mempelajari tadi itu rangkaian ilmu-ilmu tadi itu. Dan sekali lagi ya, Imam Ghazali itu bukan bertobat dari ilmu ilmu kalam. Ya. Beliau mengatakan ternyata saya tidak cukup dengan ilmu kalam itu gitu. Karena ilmu kalam itu bitariqatil istidlal wan nazar. Dan tariqatil istidlal wan nazar ini yang namanya manusia ya, pasti ada salahnya juga. Akhirnya beliau mengatakan saya mukni dengan ilmu yang dihasilkan oleh para sufi. Apa itu? Yaitu dengan ilmu yakin dan ilmu kasyafah tadi. Nah, gitu Gus. Berarti kalau boleh saya simpulkan gini Ustaz, kalau salah diralat Ustaz, dikoreksi. Kalau mau ke tahap yang tadi ya bisa ilmu yang langsung itu, katakanlah berarti kita harus mungkin kayak derajatnya ihsan gitu ya. Dimana kalau sini nggak boleh langsung lompat ke ihsan, tapi ya Islam dan imannya harus betul gitu Ustaz ya. Iyalah gitu ya. Kalau antum lapar kan harus makan dulu. Kecuali kalau antum itu lapar, tidak usah makan tapi kenyang ya silahkan boleh lapar, boleh loncat. Tapi kalau masih tidur makan, Gus. Gini, sun. Syukran ya. Ustaz. Oke. Ya. Ustaz, ini ada mungkin dari Ustazah Aisyah ini, mungkin terakhir ya, satu lagi ini. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ya. Ustaz, boleh izin menambahkan sedikit? Oh iya, Ya. silakan. Jadi tadi tentang ini ya, tentang ilmu takwil mimpi gitu ya. Kan kemarin Anda juga sempat bertanya-tanya. Di Indonesia ini kan udah banyak kan di Indonesia kan mayoritas umat Islam gitu. Terus banyak ustadz, tapi kita kayak nggak tahu ini sebenarnya tuh siapa sih? Ada apa enggak gitu. Manusia ini yang masih punya kemampuan untuk mentakwil gitu. Sedangkan ketika Anda melihat tulisan lain, ternyata di Mesir itu masih ada syekh-syekh yang berprofesi sebagai penafsir mimpi gitu. Dan kemarin sempat saya tanyakan ke Ustadz Prof. Ugi gitu kan, beliau termasuk pensyarah dari bukunya Prologi Mana Hal Atas. Ketika itu emang pembahasannya tentang potensi jiwa gitu kan. Terus juga menanyakan tentang kemungkinan ini deh sebenarnya ilmu ta'awil ini bisa ada lagi nggak sih di era modern gitu. Nah terus katanya beliau bisa, cuma karena sekarang manusia itu kan udah metodenya itu
udah sisi metafisikanya tuh hilang gitu. Jadi emang kan dari apa, kalau dari skemanya penelitian kan ada 3 tingkatan ya. Yang pertama kan konseptual, habis itu praktis, terus karena udah bisa praktik kan bisa dikembangkan. Sedangkan sekarang kan yang bisa dikembangkan terus kan ilmu-ilmu dari baru tuh, ilmunya Sigmund Freud atau Carl Jung gitu, pokoknya ilmu-ilmu psikologi gitu, interpretasi gitu. Nah ternyata intinya kata beliau, kita bisa memakai lagi, menggunakan lagi ilmu takwil ini. Jadi emang ilmu takwil kan emang perlu kemampuan untuk menganalisis simbol gitu, simbol-simbol dalam mimpi gitu, jadi bahasa mimpi. Tapi itu juga tidak lepas dari eh, dari tuntunan dari Al-Quran, hadis, cerita para ulama atau orang-orang soleh gitu, dan juga terkait dengan budaya tertentu. Jadi budaya orang ini ketika tidur gitu, jadi misalkan budaya orang Indonesia sama orang Amerika atau orang Arab itu kan beda-beda. Jadi artinya simbol itu bisa beda-beda tergantung wilayahnya gitu. Secara kultural beda gitu. Nah itu jadi intinya bisa tapi masih ya apa apa namanya tugas kita untuk mengembalikan ke metafisika lagi. Jadi bisa tapi untuk mengembalikan ke metafisika kan harus proses dulu gitu. Terus sama yang tentang terjadinya mimpi kali ya atau segi benar atau tidak gitu. Jadi beberapa tahun lalu kan saya sempat membandingkan di pendapat penjelasan para ulama tentang apa filsuf Muslim. Itu ada Al-Kindi, ada Fakhrul Razi, ada Al-Ghazali juga, ada Ibnu Sina juga gitu. Intinya mimpi ini kan uh, jadi kan mimpi kan diantara itu kan saat di apa alam apa khoyal atau imajinasi kan dan ini tuh kan antara uh, alam indera dan alam ruh gitu, jadi bisa terpengaruh dari alam ruh yang alam yang atas tapi juga bisa mempengaruhi alam indera kita, makanya kan kita bisa terbawa tuh emosi ketika di mimpi, ketika kita takut, kita senang, itu kan bisa terpengaruh dalam fisik, dunia fisik ini gitu. Jadi kayaknya emang benar tidak ya mimpi itu tadi kekuatan imajinasi kan juga apa imajinasi atau tadi di dalam alam khayal itu memang bisa dipengaruhi oleh apa intelektual ya, daya intelektual seorang, dan juga bisa dan sekaligus dipengaruhi oleh kebersihan jiwanya kan. Pasti orang uh, yang pintar kan bisa mendapatkan apa ya memahami gitu. Jadi makanya katanya Prof. Ugi juga dari al atas itu uh, manusia yang paling pintar gitu itu ya para nabi gitu, karena mereka bisa memahami makna-makna dari alam atas gitu, alam ruh, dan bisa membahasakan ke manusia lainnya gitu. Dan sekaligus itu kan juga banyak sisi rohani yang lebih bersih dibanding kita gitu. Itu. Oh iya, ini ya Tambah. terima kasih. Ini ya terima kasih atas tambahannya. Oh iya saya lupa, Kak Ustazah ini kayaknya tesisnya tentang mimpi juga ya. Saya baru ingat sekarang. Ya, 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 ya. Itu mungkin profesi yang tidak bisa diganti sama AI, Ustazah. Ini harus ada kayaknya yang apa namanya, yang apa namanya expert di bidang takwil mimpi. Ini memang harus ada ya. Ini termasuk ya bukan ilmu langka, sangat langka sekali. Karena memang tadi saya bilang ada apa namanya, ada ilmunya memang. Tapi sekali lagi bukan hanya sekedar tadi itu, bukan hanya sekedar simbol dan sebagainya, tapi juga membutuhkan kebersihan jiwa. Apalagi nanti kalau Ustazah meneliti nanti bagaimana, maaf, karena saya juga orang Torikoh ya, di Torikoh Naksabandia, itu juga ada namanya juga, namanya ada prosesnya juga. Jadi seorang mursyid, seorang guru itu nanti itu yang akan takwil yang di apa namanya, yang mimpi-mimpi yang dirasakan oleh murid-muridnya tadi itu. Mungkin terima kasih cuma itu Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz Sadah yang hadir pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, kita ambil dokumentasi sebentar ya. Bagi yang berkenan buka kamera, minta tolong.
Sebentar, tim dokumentasinya ini Ustazah Maryam masih persiapkan sebentar. Sama Ustadz Hasan, mohon izin, antum ini jadi host, minta tolong untuk rekamannya itu diklik, Ustaz, disimpan ke cloud ya. Ya, rekamnya itu diklik, simpan ke cloud gitu. Bingung Gus. Ada record atau rekam di situ? Orang insis jangan sombong, orang insis jangan sombong. Di mana, Ustaz? Ada di mana, saya enggak tahu ini gimana. Iya, Anda cuma mengungkapkan, membantu beliau yang bingung gitu. Anda Yang jadi warna biru, moderator. Ustaz. Warna enggak ada warna, ini merah semua soalnya. Ada enggak rekam? Di sebelah mana? Enggak tahu serius. Di mana? Oh, atau gini aja, Ustaz. Hostnya antum oper ke Ustazah Maryam, antum klik di mana itu peserta, gambar peserta, Ah, klik Ustazah Maryam itu jadikan host beliau. Kan tadi soalnya saya keluar tadi, sempat keluar jadi hostnya ganti. Bisa sudah, lah? sudah, Ustaz. Sudah. Oke. Afwan, aduh. Angel. Oke. Angel Gus. Ustazah Maryam siap ya? Kita ambil dokumentasi. Iya. Oke. Oke, Ya. siap. Dua. Antum yang abu-abu, Ustaz. Oke. 1, 2, 3. Udah. Lagi. Ganti gaya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Sudah, Ustaz. Ya, Ustadz, Ustazah, semua kita akhiri pertemuan malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian.